Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjayanti, NIM 1804010065, Program Studi Ekonomi Syariah semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu komunikasi pemasaran level massa. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujukkan, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang akan dijual. Prinsip komunikasi pemasaran level massa. Adapun pendapat Praitno 2017 yang harus didahului yaitu strategi pemasarannya. Ada 3 hal yang mendasar yang harus digunakan, yaitu pangsa pasar, volume penjualan, dan biaya. Biaya yang akan menggerakkan volume penjualan. Biaya pemasaran terdiri biaya tetap untuk jangka pendek maupun panjang. Satu biaya yang bersifat selektif disebabkan dapat berubah-ubah karena perubahan pasar. Selain itu, adapun pendapat Praitno dalam strategi pemasaran yaitu memperhatikan elemen yang akan diperolehnya, baik elemen internal maupun eksternal. Elemen internal misalnya kondisi organisasi perusahaan, kondisi produk, harga, distribusi atas penempatan, dan kondisi promosi. Adapun elemen eksternal misalnya kondisi lingkungan makro, kondisi persaingan, dan kondisi pasar. Taksonomi komunikasi pemasaran. Taksonomi komunikasi pemasaran terdiri dari beberapa bagian, yaitu aspek produk, aspek harga, place, promosi, sales promotion, hubungan masyarakat, publisitas, manajemen publisitas, dan penjualan secara pribadi. Aspek produk. Setiap produk memiliki DNA dan karakteristik turunannya. Dalam industri otomotif, turunan ini sering disebut sebagai modifikasi. Pada tataran modifikasi inilah strategi kemasan dilakukan. Modifikasi dilakukan pada bagian tertentu yang menunjukkan ketampakannya saja. Tujuannya untuk membedakan dengan produk keluaran lama. Aspek harga. Prinsip penentuan harga berdasarkan kalkulasi untung rugi adalah menghitung semua biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah produk, maka akan ketemu batas ambang impas biaya produksi persatuan. Produsen akan mengambil keuntungan dengan menaikkan margin antara biaya produksi persatuan dengan harga jualnya. Place. Strategi penentuan tempat untuk memasarkan suatu produk bukanlah perkara mudah, sebab bila kita salah meletakkan produk di tempat yang salah, maka mustahil akan meraup pembelian. Para ahli sudah banyak melihat bahwa loyalitas konsumen yang akan bergeser dari loyalitas produk ke loyalitas tempat. Merek produk tidak lagi menentukan pilihan, sebab yang penting mereka mendapatkan suasana tertentu ketika berbelanja. Promosi. Banyak yang sering menyalahartikan pengertian promosi. Promosi sering disamakan dengan iklan, padahal promosi dengan iklan merupakan 2 hal yang berbeda. Menurut Kasali, iklan adalah bagian dari bauran promosi, dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan satu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Iklan merupakan bagian dari bauran promosi. Sales promotion tidak menjamin bahwa semakin sering frekuensi publisitas, korporasi semakin mampu mendongkrak penjualnya. Sangat mungkin justru efeknya berbalik. Publisitas menghancurkan penjualan. Hal itu karena publikasi korporasi yang diekspos menjadi cenderung berkonotasi negatif atau buruk sehingga menurunkan reputasi korporasi dan produknya, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap produknya. Hubungan masyarakat. Melalui kegiatan hubungan masyarakat diharapkan akan memperoleh efek berupa pemahaman, dukungan, respon dengan dalam bentuk sikap dan perilaku. Namun, peran ini kerap kali kurang optimal disebabkan perilaku korporasi yang kurang signifikan. Struktur kelembagaan publik relation acap kali dianggap rendah sehingga diletakkan di bagian tengah atau bahkan bagian bawah dalam struktur hierarki kepemimpinan. Publisitas. Publisitas merupakan penyebarluasan informasi perusahaan atau organisasi
kepada publik, baik dalam bentuk berita kegiatan, produk baru, rencana kegiatan, maupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan menjaga citra positif dan meningkatkan penjualan. Publisitas dapat dilakukan secara dengan dua hal, yaitu mengadakan kegiatan dan ditujukan untuk mendapatkan liputan media, dan kedua yaitu merumuskan pesan yang dikreasi oleh korporate untuk diberitakan di media. Manajemen publisitas ini menjamin bahwa semakin sering frekuensi publisitas korporasi, semakin mampu mendongkrak penjualan. Sangat mungkin justru efeknya berbalik. Publisitas menghancurkan penjualan. Hal itu karena publikasi korporasi yang diekspos media cenderung berkonotasi negatif atau buruk, sehingga menurunkan reputasi korporasi dan produknya, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap produknya. Penjualan secara pribadi. Korporasi tidak cukup hanya mengandalkan penjualan melalui bagian pemasaran, misalnya melalui jalur distributor dan retail. Jalur ini memang merupakan jalur utama yang harus dipastikan dalam berjual. Pastikan berjalan lancar. Namun bila korporasi menginginkan penjualannya meningkat signifikan, maka perlu mencoba melalui jalur penjualan secara pribadi. Tetapi menentukan sasaran menyebabkan penjualan pribadi lebih efisien dan efektif. Bila sasarannya tidak dapat, justru membuka penjualan mata rantai yang panjang. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.